Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang jamur kancing. Tetapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aliasani, nomor absen 31. Nama saya Muhammad Alvin Zekinofta, absen 24. Saya Tessa Maka, absen 26. Silakan simak penjelasannya. Atau cendawan adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuh terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miselium. Reproduksi jamur ada dua cara, yaitu secara vegetatif dan juga secara generatif. Jamur kancing dengan nama latin Agaricus bisporus atau dengan nama asli Perancisnya champignon adalah jamur pangan yang berbentuk hampir bulat seperti kancing dan berwarna putih, bersih, krem atau coklat muda. Jamur kancing merupakan jamur yang paling banyak dibudidayakan di dunia. Habitat dan reproduksi. Budidaya jamur kancing pertama kali dilakukan di Perancis yakni sekitar tahun 1975. Di negeri asalnya tersebut jamur ini tumbuh ideal dalam suhu 15-17 derajat Celcius. Reproduksi pada jamur ini terjadi secara aseksual dan secara seksual. Reproduksi secara aseksual menghasilkan kolodia dan reproduksi seksual dimulai dengan bertemunya dua hifa homokariot yang bersesuaian dan melebur. Terjadinya peristiwa plasmogami membentuk satu kompartemen sel berinti dua dikariotik yang berbeda muatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi dari jamur kancing. Di sini saya sudah ada jamur kancingnya, tetapi ini adalah jamur yang di dalam kaleng, jadi sudah dibersihkan. Untuk gambarnya yang lebih jelas akan saya tampilkan di sebelah sini. Untuk yang pertama ada tudung atau pilus atau juga biasa disebut dengan cap. Tudung itu yang ini, yang bulat ini, dan di bagian bawahnya mengandung bilah-bilah. Atau lebih jelasnya di sini. Selanjutnya ada bilah atau bisa juga disebut dengan lamela atau gills. Bilah itu yang di bawahnya tudung, jadi atasnya tudung ini yang bawahnya ini tuh. Karena ini sudah direndam dalam larutan garam, jadinya tidak terlalu bisa terlihat dengan jelas. Ini bagiannya potong. Ini adalah bilahnya, yang bawahnya ini. Selanjutnya ada cincin atau analus. Karena di jamur saya sudah tidak ada, sudah dibersihkan. Jadi ini yang lebih jelasnya. Pokoknya di bagian tangkai sini dia seperti bentuknya tuh seperti cincin. Dia melingkari tangkainya jamur kancing. Setelah itu ada volva. Volva itu bagian di bawahnya, di ujung bawahnya jamur kancing. Jadi kalau misalnya ini karena sudah dipotong, jadi sudah tidak ada lagi. Nanti dia ada agak panjang sedikit gitu. Terus nanti di bawahnya ada yang nutupin ujung bawahnya jamurnya itu. Nah itu namanya volva. Setelah itu yang terakhir ada miselial threads. Miselial threads itu dia serabut-serabut akar untuk melekat pada substrat. Jadi nanti di ujung bawahnya jamur kancing ini dia kan ada volvanya. Nah di bawah-bawahnya volva itu biasanya di bagian bawah-bawahnya itu ada miselial threads. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian struktur jamur kancing. Yang pertama ada tudung, gunanya untuk menjadi pelindung himenium dan juga sistem produksi spora internal. Selanjutnya ada lamela. Pada lamela tersimpan kumpulan spora yang digunakan untuk proses reproduksi. Selanjutnya tangkai tubuh buah atau stipe merupakan massa miselium yang sangat kompak dan tumbuh tegak menopang tudung. Selanjutnya ada cincin atau analus dan juga volva. Cincin ini merupakan sisa dari pembungkus yang menyelubungi lamela dan tudung jamur di awal pertumbuhan. Sedangkan volva melindungi jamur ketika masih seperti telur atau kancing. Volva ini akan robek seiring bertumbuhnya jamur, dan setelah dewasa, sisa volva dapat terlihat di bagian bawah jamur. Yang terakhir ada miselium atau hifa. Nah, ini fungsinya untuk menyerap nutrisi dan sebagai alat reproduksi vegetatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah ciri-ciri dan klasifikasi serta takson dari jamur kancing. Ciri-ciri dari jamur kancing adalah sebagai berikut. Yang pertama, berwarna putih bersih, krem ataupun coklat muda. Yang kedua, ia memiliki tangkai yang relatif pendek. Yang ketiga, memiliki tudung yang menyerupai bentuk kancing. Yang keempat, ia memiliki perakaran serabut dan juga menempel pada substrat tertentu. Dan yang terakhir, ia tidak memiliki klorofil. Selanjutnya adalah takson dan klasifikasi dari jamur kancing. Nama jamur adalah jamur kancing. Kingdomnya adalah fungi. Divisinya adalah Basidiomycota.
Kelasnya adalah Agaricomycetes. Ordonya adalah Agaricales. Familinya adalah Agaricae. Dan yang terakhir jenisnya adalah Agaricus. Oleh karena itu, nama ilmiah dari jamur kancing adalah Agaricus bisporus. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.